Pada tahun 1579 Masehi, Kerajaan Pajajaran hancur oleh pasukan Kerajaan Islam setelah melalui pertempuran sengit. Kerajaan Pajajaran pun berakhir di Pakuan yang sekarang menjadi Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kembali lagi di channel Bilfaqih TJS. Di episode sebelumnya, kita mengisahkan tentang mahkota Prabu Anom. Di episode ini kita mengisahkan kerajaan Sunda Pajajaran yang tak bisa ditaklukkan oleh kerajaan besar seperti Majapahit dan Singasari. Tapi sebelum kita lanjutkan, sahabat beriman, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar setiap informasi menarik lainnya tidak ketinggalan. Selamat menonton. Awal mula eksistensi orang-orang Sunda di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kerajaan Pajajaran. Keteguhan rakyat kerajaan Pajajaran dalam mempertahankan adat dan budaya dari pengaruh Jawa oleh kerajaan Majapahit membuat orang-orang Sunda sedikit berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa pada umumnya. Sikap kerajaan Pajajaran yang tidak mau tunduk kepada Majapahit membuat tidak adanya percampuran budaya antara Sunda maupun Jawa, sehingga adat budaya dan bahasa Sunda masih terus lestari hingga sekarang. Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan Hindu di Tatar Pasundan yang didirikan oleh orang-orang dari etnis Sunda. Sejarah kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda dimulai pada tahun 1130 Masehi dan berakhir tahun 1579 Masehi. Kerajaan Pajajaran bukanlah kerajaan kecil dan lemah, sebab dalam riwayatnya diketahui bahwa kerajaan Singosari dan Majapahit yang menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara pun tidak pernah mampu untuk menaklukkan kerajaan Pajajaran. Padahal luas kerajaan Pajajaran hanya sepertiga atau seperdelapan Pulau Jawa. Berbagai wilayah di Jawa dikuasai kerajaan Majapahit kala itu. Apabila dulu Pajajaran bisa bekerja sama dengan Majapahit, mungkin saja akan terjadi akulturasi budaya dan tercipta rumpun suku baru dengan adat budaya serta bahasa baru. Pajajaran menguasai wilayah seluas 300 liga atau sekitar 1176 km, mencakup Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Cimanuk, dan Sungai Cimanuk. Pusat pemerintahan atau ibu kota terakhir Pajajaran sebelum hancur oleh pasukan Islam dari Demak dan Banten berada di sebuah kota bernama Dayo. Dayo yang dimaksud adalah kawasan yang meliputi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor di Jawa Barat saat ini. Hal ini diketahui dari sejumlah naskah-naskah kuno dan catatan perjalanan penjelajah Eropa. Tom Pires dalam catatannya Perjalanan Suma Oriental menyebutkan bahwa Dayo menjadi kota yang paling sering ditinggali oleh Raja Pajajaran. Raja memiliki istana yang sangat megah, dibangun dengan 330 pilar kayu setinggi 5 depa dengan ukiran indah di atasnya. Ibu kota Pajajaran sempat berpindah-pindah secara kronologis berada di Galuh, Pakuan, Songgala, Kawali, dan Pakuan ibu kota. Ibu kota Pajajaran dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kota bagian dalam dan kota bagian luar. Kota dalam dan kota luar dibatasi oleh benteng alam berupa bukit sepanjang di sebelah timur. Struktur ibu kota Pajajaran diperkuat oleh sungai alam, parit kecil yang melewati bagian barat keraton, dan benteng buatan di selatan. Benteng yang berlapis-lapis ini dibuat untuk menangkis serangan pasukan Islam dari luar di Demak, Banten, dan Cirebon. Pada akhirnya tahun 1579, karena pertempuran yang sangat sengit, kerajaan Pajajaran pun hancur oleh pasukan kerajaan Islam. Setelah melalui beberapa pertempuran sengit, kerajaan Pajajaran pun berakhir di Pakuan yang sekarang menjadi Bogor. Sahabat beriman, itulah kisah dari kerajaan besar Pajajaran, di mana kerajaan besar Majapahit dan Singosari tidak dapat menaklukkannya.
Semoga informasi tersebut memberi pengetahuan dan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata dalam penyampaian. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.